Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita bersama Dr. Kiai Haji Arwani Syairozi, Doktor Bidang Maqasid Syariah yang juga pengasuh Pondok Pesantren Putra Putri As-Salafi Babakan Ciwaringin Cirebon dalam program Hikmah Syariah. Tema yang akan kita angkat kali ini adalah Hikmah 2 Kalimat Syahadah. Namun sebelum kita masuk ke pemahaman apa itu hikmah syariah dari program kita kali ini, menarik kita angkat sedikit profil narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu Pak Kiai dalam program Hikmah Syariah. Alhamdulillah. Sama-sama. Mungkin sebelum kita masuk ke apa itu maksud dari hikmah syariah, boleh dijelaskan sedikit tentang profil Pak Kiai. Iya. Tadi profilnya sudah cukup sebenarnya. Jadi saya Arwani Syairozi, salah seorang doktor bidang Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah ini kajian yang terkait dengan usul fikih yang membahas tentang tujuan dan hikmah syariat Islam. Dan saat ini saya berkecimpung dalam kajian Maqasidus Syariah dan aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan juga di pesantren. Khususnya yang pesantren yang saya asuh, yaitu pesantren saya di Cirebon, Pondok Pesantren Putra Putri As-Salafi Babakan Ciwaringin Cirebon. Baik Pak Kiai, tema pada program kita kali ini adalah Hikmah 2 Kalimat Syahadah. Namun menarik kita kemukakan dahulu apa itu maksud dari program kita, yaitu Hikmah Syariah itu sendiri Pak Kiai. Hikmah Syariah yang menjadi tema program acara di Nabawi TV ini merupakan kajian yang membahas tentang hikmah-hikmah dari syariat Islam. Jadi syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya sekedar ada nas-nas Al-Quran maupun Al-Hadis, kemudian ada hukum-hukum, akan tetapi juga ada hikmah, ada tujuan. Nah, kita coba akan membahas tujuan dan hikmah syariat Islam melalui program acara kita Hikmah Syariah. Nah, nanti kita berurutan dari rukun Islam. Dan rukun Islam ini kan ada 5. Nanti kita bahas satu persatu. Apa hikmah dan tujuan dari setiap rukun Islam. Kemudian nanti juga kita bisa membahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Misalkan kita akan membahas tentang hukum-hukum fikih, tapi kita bahas dari perspektif Maqasidus Syariah, dari hikmah dan tujuannya. Nah, ini tentu akan bermanfaat bagi kita umat Islam ketika kita berkewajiban untuk melakukan suatu ibadah atau kita dituntut untuk meninggalkan suatu larangan. Nah, kemudian kita mengetahui hikmah dari kewajiban atau hikmah dari larangan tadi, tentu keimanan kita akan bertambah kuat. Jadi bukan hanya sekedar memahami ini tidak boleh, itu wajib, tapi kita memahami ini tidak boleh karena apa, hikmahnya apa, ini wajib, hikmahnya apa, tujuannya apa. Nah, ini tentu akan memperkuat keimanan kita. Sebelum kita masuk lebih dalam pada tema kita kali ini Pak Kiai, mungkin perlu dijelaskan seperti apa posisi syahadat itu dalam syariat Islam. Baik, 2 kalimat syahadat tentu para pemirsa Nabawi TV sudah memahami dan sudah mengetahui, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalimat syahadat ini adalah merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Ini menduduki posisi yang pertama. Pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tadi kalimatnya yang sudah saya sampaikan. Ini sudah pada tahu dan sudah pada paham. Nah, kemudian kalimat syahadat ini menjadi kunci
seseorang amalan yang dia lakukan terkait kewajiban ataupun larangan itu diterima atau tidak, ini tergantung kuncinya apakah dia sudah membuka memiliki kuncinya atau belum. Nah, kalau misalkan ada orang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia melakukan sholat, misalkan dia rajin sholat berjamaah, sholat 5 waktu tidak tinggal, tapi dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, padahal sebelumnya dia orang yang non-muslim. Nah, maka apa yang dia lakukan sholatnya tadi itu tidak diterima karena kuncinya itu belum dipegang. Istilah rumah ini adalah pintunya. Nah, jadi pintunya di dalam rumah itu ada ruangan, berbagai ruangan, ada ruang istirahat, ada ruang tamu, ada ruang-ruang yang lainnya, kemudian ada hiasan-hiasan di dalamnya, ada makanan, sajian, hidangan-hidangan di dalamnya. Nah, orang ini tidak akan bisa menikmati apa yang ada di dalam rumah kalau dia belum masuk membuka pintu tadi. Nah, 2 kalimat syahadat itu posisinya seperti itu. Jadi pahala melakukan sholat, pahala melakukan menunaikan haji, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya, amalan-amalan yang baik itu tidak akan dia terima kalau dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, menarik ini Pak Kiai. Kita akan mengulas lebih dalam tema kita tentang apa itu hikmah dari 2 kalimat syahadat. Namun kita jeda sebentar Pak Kiai. Pemirsa Nabawi TV, kita akan lanjutkan program Hikmah Syariat dengan Dr. Kiai Haji Arwani Syairoji MA setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Hikmah Syariah dengan tema Hikmah 2 kalimat syahadah bersama narasumber kita Dr. Kiai Haji Arwani Syairoji MA. Pada segmen kedua ini kita akan mengungkapkan lebih dalam tentang apa itu hikmah dari 2 kalimat syahadah. Kita langsung ke narasumber kita. Pak Kiai, kita lanjutkan obrolan kita tentang hikmah 2 kalimat syahadat. Silakan Pak Kiai. Baik, tadi sudah saya sampaikan urgensi 2 kalimat syahadat. Saya ingin menyampaikan satu sabda Rasulullah SAW tentang 2 kalimat syahadat. Beliau menyampaikan, "Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa harramahu 'alan nar." Rasulullah bersabda bahwa siapapun orangnya yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka dia akan terbebas dari api neraka. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah, menjelaskan betapa pentingnya 2 kalimat syahadat ini. Sampai-sampai beliau memberikan jaminan bahwa orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia akan terbebas dari api neraka. Tapi pengertian terbebas dari api neraka ini kalau difahami oleh para ulama, ya bukan berarti semua orang muslim itu nanti tidak merasakan siksa neraka, karena ini kan nanti tergantung amalan. Jadi Rasulullah mengatakan demikian itu bahwa orang muslim tidak ada yang langgeng di dalam neraka. Selama orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka insya Allah dia akan masuk surga. Adapun nanti proses untuk balasan amalan-amalan yang negatif atau yang tidak baik selama di dunia, itu tentu nanti ada konsekuensi yang harus dihadapi dan harus dirasakan sebagai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Tapi dengan sabda Rasulullah tadi mengindikasikan bahwa seorang muslim itu tidak akan langgeng, kalaupun harus masuk neraka maka tidak langgeng, nanti akan ke surga. Nah, kemudian hikmah dari 2 kalimat syahadat ini,
tentu kalimat syahadat ini kan tadi sebagai kunci untuk bisa menikmati fasilitas yang ada dalam ajaran Islam. Ada pahala melaksanakan sholat, ada pahala birrul walidain, membahagiakan orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, ada pahala tolab al-ulum ad-diniyah, misalkan pahala kita belajar ilmu agama, ada pahala kita at-tadawmun baina al-muslimin, kita solidaritas sesama umat Islam, itu juga ada pahala. Nah, ini semua tidak akan bisa dicapai, tidak akan bisa dirasakan kalau belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini bagi orang-orang yang sebelumnya belum Islam atau non-muslim. Nah, jadi dua kalimat syahadat. Makanya kita bisa menyimpulkan bahwa hikmah dari mengucapkan dua kalimat syahadat ini ada dua. Yang pertama adalah al-hidayah fid dunya, kemudian yang kedua adalah al-amnu fil akhirah. Jadi hikmah yang pertama adalah dia masuk dalam kategori orang yang mendapatkan petunjuk ketika hidup di dunia. Jadi ada orang yang barangkali sebelumnya memang dari keluarga yang jauh dari agama, keluarganya non-muslim, kemudian suatu ketika beranjak usia dewasa atau usia tertentu, akhirnya dia mendapatkan hidayah, mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui bahwa ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW itu adalah agama yang betul-betul benar, yang dia yakini, yang dia akui menurut hati nuraninya. Nah, kemudian dia mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka orang tersebut ini bagian dari orang-orang yang mendapatkan hidayah di dunia. Nah, ini tentu untuk mendapatkan hidayah itu sangat sulit luar biasa. Jangankan orang yang barangkali jauh dari lingkungan masyarakat Islam, orang yang hidup berdampingan dengan orang Muslim, bertetangga dengan orang Muslim dan non Muslim, belum tentu orang yang berdekatan ini dia mendapatkan hidayah untuk mengakui ajaran Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW. Nah, ini makanya tadi yang pertama adalah al-hidayah fid dunya, dia termasuk kategori orang yang mendapatkan petunjuk di dunia ini. Baik Pak Kiai, tadi menarik sempat disinggung tentang non-muslim. Nah, dalam syariat kita, syariat Islam, apakah memang ada keharusan atau ada pemaksaan agar orang-orang yang non-muslim itu bisa masuk ke dalam agama kita Islam ini? Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu beragam dan bermacam-macam. Di antaranya adalah ada bangsa jin, ada bangsa manusia, kemudian ada langit, ada bumi, dan seterusnya. Bahkan mungkin ada makhluk-makhluk yang kita tidak tahu. Itu adalah ciptaan Allah, tapi akal kita, pengetahuan kita, sains dan teknologi yang ada saat ini belum bisa mendeteksi. Nah, ini sangat banyak dan beragam. Nah, kemudian manusia dan juga bangsa jin. Nah, ini tidak seragam seluruhnya beriman. Tidak seluruh umat manusia mendapatkan hidayah, mengimani apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi ada sebagian dari manusia atau bangsa jin yang masih dalam kondisi tidak beriman. Nah, ini mereka yang tidak beriman ini, tentu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menyampaikan dakwah. Apalagi orang-orang muslim yang berpendidikan agama, yang paham tentang agama, maka dia berkewajiban untuk menyampaikan kepada siapapun, khususnya kepada orang-orang yang belum beriman. Nah, tapi ini hanya sebatas dakwah. Kalau dalam Al-Quran ditegaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi umat Nabi Muhammad ini sebagai umat dakwah, kita berkewajiban untuk menyampaikan dakwah Islamiyah dengan cara yang bijak, bil hikmah wal mau'izah al hasanah, dengan tutur kata yang santun yang diterima oleh orang yang kita ajak berbicara. Kalaupun harus ada perdebatan, maka kita harus berdebat dengan secara baik, tidak berdebat yang kemudian menimbulkan konflik dan menimbulkan
ketidakharmonisan. Nah, adapun mereka setelah kita sampaikan dakwah, kemudian menerima dakwah kita, beriman dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu syukur alhamdulillah, berarti apa yang kita sampaikan berbuah hasilnya. Mereka mengimani dakwah Rasulullah SAW. Tapi kalau kemudian mereka tidak mengimani, kita sudah menyampaikan dakwah, kita sudah mengajarkan, kita sudah memberikan contoh secara perilaku keseharian bahwa begini akhlak Rasulullah yang yang ditujukan oleh beliau dalam kehidupan kesehariannya, tapi kemudian mereka tidak beriman, yaitu bukan urusan kita. Artinya tidak ada pemaksaan dalam beragama. Baik, Pak Kiai, kita akan lanjut obrolan kita setelah jeda pesan-pesan. Nanti pemirsa Nawawi TV, menarik sekali program Hikmah Syariah kita kali ini. Kita akan lanjut kembali bincang-bincang kita dengan Dr. Kiai Haji Arwani Syarujah MA setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nawawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Hikmah Syariah dengan tema Hikmah 2 Kalimat Syahadat bersama narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Arwani Syarujah MA. Oke, kita lanjut bincang-bincang kita. Tadi sebelum jeda sempat disinggung bahwa tidak ada paksaan bagi umat selain Islam untuk masuk agama Islam. Nah, ini menarik kalau misalkan ada yang dari kalangan non-Islam ingin memeluk agama Islam. Bagaimana teknis pengucapan 2 kalimat syahadahnya? Apakah memang harus dengan bahasa Arab atau dengan bahasa setempat? Kalau konteks Indonesia, bahasa Indonesia itu. Ya, 2 kalimat syahadat itu yang disampaikan adalah kesaksian bahwa Allah adalah Tuhan kita, kemudian Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah atau utusan Allah. Nah, tentu kita kembali dulu bahwa kita tidak berhak untuk memaksa siapapun yang belum mendapatkan hidayah untuk masuk ke agama Islam, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita berkewajiban untuk menyampaikan dakwah kepada siapapun, khususnya kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Nah, kemudian kalau misalkan ada di antara mereka non-muslim yang tertarik mengakui bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah betul-betul ajaran yang benar. Nah, kemudian tentu yang bersangkutan atau orang tersebut harus melafalkan 2 kalimat syahadat. Pertama yang harus diperhatikan adalah dalam mengucapkan tidak boleh ada unsur paksaan. Jadi betul-betul itu atas kehendak orang tersebut bahwa saya ingin masuk Islam, saya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau seperti itu maka sudah boleh untuk dilaksanakan. Nah, kita tidak dituntut bagaimana sebenarnya isi hati orang tersebut. Nah, apakah ini hanya berpura-pura atau betul-betul dia tertarik ingin menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW? Nah, kita itu tidak dituntut untuk mengetahui hal-hal yang bersifat batin atau tidak lahir. Kalau dalam istilah ulama fikih mengatakan nahnu nahkum bidzahir. Kita hanya menghukumi pada sisi lahir saja. Jadi kalau ada orang datang, Pak Ustadz atau Pak Kiai, saya ingin masuk ke agama Islam, memeluk Islam, tolong bimbing saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Ustadz atau Kiai tersebut boleh atau berhak membimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat orang tersebut, dan insya Allah itu sudah masuk dalam agama Islam kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Nah, tanpa perlu membahas apakah orang ini hanya berpura-pura atau apa motifnya dan seterusnya. Nanti di kemudian hari kan akan terlihat apakah betul dia beriman. Tentu kalau beriman itu kan nanti tuntutannya dia bukan hanya sekedar mengucapkan di lisan, tapi juga harus melaksanakan. Di samping at-tasdiq bil qalbi, membenarkan, mengucapkan secara hati, kemudian an-nutqu bil lisan, mengucapkan melalui lisan,
dan dia juga harus mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam Islam. Dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan dia juga harus meninggalkan larangan-larangan dalam Islam. Nah, ini kemudian menjadi iman yang paripurna. Nah, kemudian tadi apakah harus berbahasa Arab? Pertama, kalau memang mampu dan bisa, harus berbahasa Arab dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini harus, kalau memang bisa. Misalkan orangnya masih muda, masih bisa untuk diajari dalam waktu sehari 2 hari atau 1 jam 2 jam, kita ajari dulu. Nah, tapi sambil kita mengajari artinya. Jadi ini bahasa Arabnya, artinya dalam bahasa Indonesia adalah, misalkan saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku dan Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Nah, dia tahu arti dari kalimat dalam bahasa Arab tadi. Nah, kalau dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat dengan bahasa Arab. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, misalkan orang yang ingin masuk Islam itu sudah usia usianya sudah lanjut usia, atau dalam kondisi sakit, tidak fisiknya tidak dalam kondisi tidak fit. Nah, tidak memungkinkan kita ajari dulu dengan bahasa Arabnya misalkan. Nah, tapi dia dengan bahasa yang dia pahami, misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa Jawa atau bahasa Bugis, bahasa yang lainnya, bahasa apapun yang dia pahami dan orang-orang itu pahami. Kalau memang tidak memungkinkan untuk belajar mengucapkan dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa apapun yang dipahami itu bisa dan sah untuk dianggap sebagai kalimat syahadat. Satu lagi Pak Kiai, dalam syarat kita, apakah ketika ada orang yang ingin masuk Islam dari kalangan non-Islam itu memang bebas, dia boleh minta bimbingan kepada siapapun, atau memang ada syarat-syarat khusus, misalkan kepada tokoh masyarakat yang memang alim atau kepada suatu lembaga? Ya. Untuk bimbingan terhadap orang non-Muslim yang ingin mengikrarkan 2 kalimat syahadat, sebenarnya kepada siapapun yang paham. Artinya tidak, kalau status sosial ya tidak harus seorang ustadz, tidak harus seorang ulama, tidak harus seorang misalkan tokoh masyarakat, tapi siapapun yang memang dia paham tentang kalimat syahadat dan memang orangnya kompeten. Karena kompeten ini secara perilaku memang dia orang baik, walaupun status sosialnya dia bukan ustadz, misalkan dia hanya sebagai karyawan di suatu instansi pemerintahan atau di perusahaan, atau dia seorang guru, atau dia seorang pengusaha dan lain sebagainya, tapi dia orang yang soleh, orang yang baik, dan dia paham tentang kalimat syahadat, boleh dia mengislamkan orang tadi. Tapi akan lebih baik kalau misalkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, berikrar untuk masuk Islam itu di hadapan seorang ustadz atau seorang ulama. Ya, mungkin bincang-bincang kita ini sangat menarik dan tentu masih banyak persoalan yang belum kita kupas. Namun karena memang waktu kita yang sangat terbatas, bisa kita lanjutkan di momen yang lainnya. Mungkin sebelum diakhiri program kita ini, bisa disimpulkan Pak Kiai tentang program kita Hikmah Syariah dengan tema Hikmah 2 kalimat syahadat. Silakan. Iya. Jadi pada intinya 2 kalimat syahadat ini adalah merupakan kunci untuk bisa menikmati fasilitas yang ada dalam agama Islam. Ada banyak pahala-pahala yang bisa didapat oleh seseorang kalau dia melaksanakan suatu amalan dalam yang diajarkan dalam Islam. Tapi syaratnya kalau dia belum Muslim, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia melakukan seluruh amalan dalam ajaran Islam, dia berpuasa Ramadan, dia menunaikan ibadah haji, dia berzakat, dia berbuat baik kepada tetangga, kerabat, kepada siapapun, dia membantu mewakafkan tanahnya, menghibahkan dan seterusnya, maka amalannya itu tidak akan mendapatkan pahala dan tidak diterima. Kenapa? Karena kuncinya belum dia pegang, yaitu 2 kalimat syahadat. Terima kasih Pak Kiai atas kebersamaannya.
Semoga kita bisa lanjutkan bincang-bincang kita di episode berikutnya. Ya pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Kiai Haji Arwani Soroji MA, beliau yang telah disebutkan dokter di bidang mazhab syariah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam program Hikmah Syariah berikutnya dengan tema yang berbeda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.